Paul Pogba menjadi buah bibir dalam beberapa hari terakhir, bukan karena prestasinya, tetapi sang gelandang tersandung kasus doping. Selain Pogba, ada beberapa pemain lainnya yang pernah terjerat kasus doping. Paul Pogba gagal lolos tes doping ketika menjadi sampel pada duel Udinese melawan Juventus. Dalam darah Pogba ditemukan kadar testosteron yang meningkat. Akibat kejadian itu, Juventus memutuskan menangguhkan status Pogba. Sang pemain tidak akan tampil hingga proses penyelidikan selesai. Kini, sampel B akan diuji sebagai pembanding. Pogba sebenarnya hanya duduk di bangku cadangan di laga Juventus versus Udinese. Namun, pemain 30 tahun itu terpilih secara acak untuk menjalani tes doping usai laga. Menurut kantor berita Indonesia, hasil tes menunjukkan bahwa kadar testosteron di Pogba meningkat. Testosteron adalah hormon yang dapat meningkatkan ukuran dan kekuatan otot. Setelah sampel tes pertama diketahui, kini sampel tes kedua akan diperiksa guna memastikan hasil tes pemain muda terbaik pada Piala Dunia tahun 2014 tersebut. Pogba diketahui melanggar pasal 2,1 dan 2,2 mengenai peraturan Serie A terkait keberadaan zat terlarang dan penggunaan atau percobaan penggunaan substansi terlarang. Jika kembali dipastikan gagal pada uji sampel kedua, maka Pogba berisiko mendapat hukuman maksimal 4 tahun larangan bermain. Selain Pogba, rupanya beberapa pemain dunia juga pernah mengalami kejadian yang sama. Berikut adalah ulasannya. Andre Onana. Andre Onana pernah terjerat kasus doping ketika masih memperkuat Ajax Amsterdam. Akibatnya, ia harus absen dalam waktu yang panjang. Onana gagal dalam tes doping yang dilakukan ketika liga sedang berjalan. Ketika itu, dalam sampel urin Onana ditemukan zat furosemid. Ajax, yang saat itu memimpin puncak klasemen Eredivisie dengan keunggulan 7 poin, mengonfirmasi bahwa mereka akan mengajukan banding ke pengadilan arbitras olahraga. Namun banding itu ditolak. Saat itu, Onana mengeluh tidak enak badan. Dengan tergesa-gesa, ia tidak sengaja meminum obat lasimak milik istrinya. Siapa sangka, tindakan remeh itu justru yang mengancam karirnya dan membuat namanya tercoreng. UEFA menghukum kiper Ajax tersebut meskipun ia menerima fakta bahwa ia tidak sengaja mengonsumsi zat terlarang furosemid. Awalnya, ia diberi sanksi larangan selama 12 bulan, tapi kemudian dikurangi menjadi 9 bulan setelah banding. Setelah bebas dari hukuman, Onana bergabung dengan Inter Milan pada Januari lalu. Penampilan Onana di Inter masih cukup menjanjikan setelah lama tak memainkan sepak bola, dan kini Onana bergabung dengan Manchester United yang diasuh mantan pelatihnya di Ajax, Erik ten Hag. Giuseppe Rossi. Giuseppe Rossi adalah satu di antara striker asal Italia yang punya potensi besar, tetapi gagal bersinar. Dalam perjalanan karirnya, Rossi juga pernah berurusan dengan doping. Rossi dinyatakan positif menggunakan dorzolamide ketika memperkuat Genoa pada tahun 2018. Sang striker dituntut dengan hukuman 1 tahun jika terbukti bersalah. Jaksa anti-doping menyerukan larangan bermain 1 tahun jika ia dinyatakan bersalah. Tes itu diambil pada Mei tahun 2018 saat Rossi masih bermain untuk Genoa pada akhir kompetisi Serie A musim itu. Dorzolamide adalah substansi yang dinyatakan positif digunakan oleh Rossi. Ia tidak punya dispensasi khusus menggunakan obat tetes mata tersebut. Rossi juga tidak mengakui kepada otoritas anti-doping bahwa ia menggunakan obat tetes mata ketika ditanya 2 kali, Juni dan Juli. Namun, dalam pengadilan Rossi dinyatakan tidak melakukan hal menyimpang. Zat tersebut berasal dari obat tetes mata yang digunakan sang pemain. Walhasil, Rossi hanya mendapatkan teguran usai sidang. Pemain yang pernah memperkuat Manchester United ini sudah menyatakan pensiun sejak Juli tahun ini.
Pep Guardiola. Sebelum menjadi pelatih sukses, Pep Guardiola adalah pemain jempolan. Meski memiliki reputasi harum, pria Catalunya itu juga punya noda hitam dalam karirnya sebagai pemain. Saat itu, Kapten Barcelona mengumumkan niatnya untuk meninggalkan klub setelah 17 tahun mengabdi. Guardiola memutuskan bergabung dengan klub Italia, Brescia. Sayang, waktunya di Italia tidak semulus saat di Spanyol. Reputasi Guardiola sebagai pemain bersih terkorang doping. Pada 21 Oktober tahun 2001, setelah laga Brescia melawan Piacenza, Guardiola terpilih menjalani tes doping. Hasilnya, 2 sampel urin yang disodorkan Guardiola positif mengandung nandrolon. Alhasil, Guardiola diskorsing 4 bulan karena kasus tersebut. Setelah bertugas di Brescia dengan hanya mencatatkan 11 penampilan di Serie A dan sejumlah cedera serta skorsing, Guardiola pindah ke AS Roma. Dia datang ketika Serigala ibu kota Italia yang baru memenangkan gelar juara Serie A. Jaap Stam. Mantan bek Manchester United ini ternyata pernah tersangkut masalah doping. Karirnya seakan tenggelam tatkala meninggalkan Red Devils pada tahun 2001 silam. Setelah cabut dari MU, dia bergabung dengan Lazio. Jaap Stam juga pernah masuk daftar hitam pemain yang menggunakan doping. Peristiwa pahit itu terjadi ketika sang bek masih memperkuat Lazio. Jaap Stam melakukan tes doping pada laga Lazio kontra Atalanta tahun 2001. Hasil menunjukkan sang bek mengonsumsi nandrolon. Akibatnya, jaksa anti-doping Italia menuntut hukuman 10 bulan untuk sang pemain. Setelah proses pengadilan, hukuman larangan tanding berkurang menjadi 5 bulan. Ajax Amsterdam jadi klub terakhir beliau selama karirnya jadi pemain, sebelum memutuskan pensiun di tahun 2007 silam. Samir Nasri. Samir Nasri sudah memutuskan pensiun di usianya yang baru 36 tahun setelah berstatus tanpa klub sejak dilepas Anderlecht pada tahun 2020 lalu. Selain itu, menurut Sky Sports, Nasri memutuskan gantung sepatu karena reputasinya terkoreng akibat skandal doping pada tahun 2018 lalu. Sebagaimana diketahui, saat itu Nasri dihukum oleh FIFA selama 18 bulan usai menerima perawatan di klinik di Los Angeles. Dalam perawatan itu, pria asal Prancis ini disebut melanggar aturan Badan Anti-Doping Dunia. Sebuah insiden yang sangat menyakitiku dan mengubah hubunganku dengan sepak bola. Saya melihatnya sebagai ketidakadilan karena saya tidak menggunakan obat-obatan terlarang, tutur Nasri. Itu hanya sebuah suntikan vitamin, karena saat itu saya sakit. Itu menghentikanku dari karirku, lanjutnya menjelaskan dugaan doping. Keputusan pensiun tersebut pun mengakhiri karir sepak bolanya yang pernah mencapai puncak kala dirinya menjadi pemain terbaik Prancis pada tahun 2010. Kini, entah kemana angin akan membawa karir Samir Nasri setelah memutuskan gantung sepatu dari dunia yang membesarkan namanya. Thanks for watching.